Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga, kemudian kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutakaddimin dan juga ulama mutaakhirin hingga ulama akhir zaman yang masih ada satu atau dua orang lagi di atas permukaan bumi ini, yang selalu senantiasa membimbing kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat menghirup udara segar di atas dunia yang fana ini. Dan alhamdulillah juga kita bersyukur Allah masih memberi kesempatan untuk kita dapat merasakan hidup di dalam bulan Sya'ban yang sangat mulia ini. Jadi kita masih berada pada hari ke-15 daripada bulan Sya'ban ataupun nisfu Sya'ban. Apa yang terjadi ataupun apa kejadian pada bulan Sya'ban tersebut ini? Di samping bahwa bulan Sya'ban itu yang kita ketahui adalah bulan terjadinya pemindahan kiblat, itu terjadi juga di bulan Sya'ban, kemudian diangkatnya catatan amal manusia. Namun juga tak kalah pentingnya bahwa bulan Sya'ban ini juga dikenal dengan nama Syahrus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Sya'ban ini juga dinamakan dengan bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan membahas yaitu tentang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nantinya tentang apa kelebihan-kelebihan atau fadilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kami mengambilnya yaitu dari kitab yang berjudul Madzafi Sya'ban yang dikarang oleh Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Jadi seorang ulama daripada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini di dalam kitab beliau menuliskan bahwa bulan Sya'ban itu juga dinamakan dengan Syahrus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Sya'ban ini dinamakan dengan bulan berselawat kepada Rasulullah? Karena pada bulan ini salah satu ayat daripada surah Al-Ahzab, yaitu tepatnya ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, jadi ayat diperintahkan kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan oleh Allah yaitu pada bulan ini. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kepadanya, wasallimu tasliman, dan ucapkanlah keselamatan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi pada bulan ini kita dianjurkan untuk
banyak-banyak kita mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada bulan inilah diturunkan itu ayat untuk diperintahkan selawat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, namun Allah tidak melakukan salat. Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, Allah tidak membayar zakat, karena membayar zakat itu adalah untuk mensucikan jiwa. Allah memang sudah suci tempat kita, pensucian kita. Dan sebagainya Allah perintahkan kepada kita, Allah tidak melakukannya. Namun kelebihan ini ayat, sebelum Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, Allah dan para malaikatnya telah terlebih dahulu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dianjurkanlah oleh kita, karena Allah Subhanahu wa taala saja berselawat kepada Rasul, maka apalagi kita yang seorang hamba. Maka di sini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di dalam kitab ini dikatakan, yaitu man shalla alayya shalah sallallahu alaihi biha asyran. Jadi siapa yang berselawat kepada Rasulullah, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi qala al-qadhi ayat rahimallahu taala, di sini dikatakan dia berkata, kalau Allah sallallahu Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya wahidah, siapa yang berselawat kepada Rasulullah sekali saja, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maknanya sini Allah akan berselawat kepada kita, yaitu Allah akan rahmatahu, Allah akan merahmati orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah. Wa tad'ifu ajrahu, dan Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan kepada kita. Maka telah dianjurkan untuk kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas jika kita berselawat kepada Rasulullah, maka apa kelebihan atau apa fadilah jika kita selalu istiqamah dalam melakukan atau dalam mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab ini juga ada dijelaskan tentang fadilah-fadilahnya, yaitu ini kitabnya kitab PDF, tidak ada kitab aslinya sama saya, jadi ya harus buka laptop dulu untuk ini melihat kitabnya, ya harus ini satu-satu. Nah. Jadi di sini ada min fadailis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, daripada kelebihan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab ini itu disebutkan ada 10 kelebihan. Nah, ada 10 keutamaan, ada 10 fadilah jika kita istiqamah di dalam berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di sini dikatakan may yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallillahu alaihi asyran salawat. Jadi siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. 1 kali kita berselawat kepada Rasulullah, Allah akan membalasnya 10 kali. Maka di sini ada hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyran. Nah, ini hadis. Jadi dikatakan oleh hadis, siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali saja, maka Allah akan berselawat 10 kali. Ya, jadi yang menjadi ininya di sini bukan salah 10 kalinya, 1 kali saja Allah berselawat kepada kita, itu sudah subhanallah. Maka itulah kelebihan kita berselawat kepada manusia agung. Kemudian yang kedua, fadilah yang kedua itu man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jadi siapa yang berselawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah itu sendiri akan berselawat kepadanya lagi. Jadi sini dalilnya ada hadis di sini, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya balaghtani salatuhu wa salaitu alaihi. Jadi siapa yang berselawat kepadaku, niscaya selawatnya itu sampai kepadaku, kata Rasulullah, dan aku juga berselawat di atasnya. Wa kutiba lahu siwa dzalik asyra hasanah. Nah, dan juga setelah itu dituliskan juga untuknya itu 10 kebaikan. Nah, jadi ini hadis ini riwayat At-Tabrani.
Jadi itulah kelebihan kita berselawat kepada Rasulullah, maka selawat kita itu sampai. Kemudian yang ketiga, kelebihan yang ketiga kita berselawat kepada Rasulullah adalah man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam shallat alaihi malaikatullah taala. Jadi siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat Allah taala itu akan berselawat kepada kita. Bayangkan masyarakat muslimin, kita berselawat kepada Rasulullah, para malaikat berselawat kepada kita, Allah berselawat lagi kepada kita, kemudian Rasulullah sendiri itu berselawat kepada kita. Maka istiqamahkanlah diri kita, betul-betul tulus, ikhlas kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kita berselawat pada ini bulan, yaitu bulan Sya'ban. Kemudian juga kita berselawat, memperbanyak selawat pada hari Jumat. Alhamdulillah pada hari ini tepat hari Jumat, maka memperbanyakkanlah salawat kita pada hari Jumat. Karena ada hadis juga itu, masyarakat muslimin. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, di sini dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsirus shalah alayya yaumal jumu'ah." Nah, perbanyaklah berselawat kepadaku pada hari Jumat, kata Rasulullah. Maka pada hari ini hari Jumat kita memperbanyak kita berselawat, biasakan lidah kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab kenapa? Fa innahu atani Jibril anifan an rabbihi azza wa jalla. Jadi kata Rasulullah, karena sungguhnya Jibril baru saja datang kepadaku. Faqala, ia mengatakan, ma'alal ardi min muslimin yusalli alaika marrah wahidah. Jadi tidak ada di atas permukaan bumi ini daripada orang-orang muslim itu sendiri, apabila dia berselawat kepadamu hai Muhammad satu kali saja, illa salaitu ana wa malaikati alaihi asyra. Kecuali saya dan para malaikat-malaikat yang lain itu akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Bayangkan semua satu kali kita berselawat kepada Rasulullah, apalagi pada hari Jumat ini kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah, maka para malaikat yang ada di langit itu semuanya berselawat kepada kita. Kemudian juga di sini kelebihan selawat lagi, yaitu man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam rafa'an derajat. Allah akan angkat derajat di sini, dan Allah juga akan melebihkan kebaikan-kebaikan kepada orang berselawat kan. Kemudian juga akan Allah hapus itu kesalahan-kesalahannya. Ada hadis Nabi di sini yang diriwayatkan oleh Nasa'i, Tabrani kan. Kemudian Badar kan, an Abi Bardah bin Niyar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW kan, Rasul bersabda, man shalla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbihi. Siapa yang berselawat daripada umatku, kata Rasulullah, dengan ikhlas, betul-betul ikhlas salawat itu kepadaku daripada hatinya kan, sallallahu alaihi biha asyara salawat, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Harus dengan hati yang tulus, harus dengan hati yang ikhlas kan. Kita bersalawat, kita untuk mengharap perintah Allah, kita untuk mengharap syafaat Rasulullah nanti pada yaumil akhir kan? Maka kita bersalawat itu betul-betul karena Rasulullah SAW, maka Allah akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Kemudian warafa'u biha asyara derajat, Allah akan angkat kita 10 derajat. Kemudian wa katabalahu biha asyara hasanat, Allah akan menulis kepada kita 10 kebaikan. Allah akan tambah kebaikan, 10 kebaikan itu ditulis oleh Allah. Wa mahanu wa asyara sayi'at, dan Allah akan hapus dari catatan kita kesalahan-kesalahan kita, akan Allah hapus sebanyak 10 kesalahan kita. Nah, itu kelebihannya. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah selawat lagi di sini. Di sini dikatakan juga kan, siapa yang berselawat lagi, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu dzalika adlu asyri rikabi a'taqaha liwajhillahi ta'ala. Jadi siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sama seperti memerdekakan, pahalanya sama dengan memerdekakan 10 orang budak liwajhillahi ta'ala, yang selawatnya itu betul-betul karena ikhlas, karena tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini juga ada hadis dari Bara bin Azab radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya marrah, siapa yang bersalat kepadaku 1 kali,
kataballahu ta'ala lahu asyara hasanah, sama kan Allah akan menuliskan 10 kebaikan, wa mahanhu asyara sayiat, juga sama itu Allah akan menghapus 10 kesalahan, wa rafa'ahu biha asyara darajat, Allah akan mengangkat kita 10 derajat, wa kunna lahu adlu asyri rikab. Dan pahalanya juga kita berselawat kepada Rasulullah SAW itu sama dengan pahala orang yang memerdekakan 10 orang budak. Kemudian juga kelebihan berselawat kepada Rasulullah lagi di sini dituliskan innaha sababun fi maghfirati dzunub. Jadi selawat itu bisa menjadi penyebab diampunkannya dosa-dosa kita. Diampunkannya dosa-dosa kita. Wadhalika ala sabi imanil mu'min wa hubbihi wa ikhlasihi fi salatihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan catatan itu adalah kita berselawat dengan kecintaan dan keikhlasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya di sini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim wa Tabrani an Abi Kahal radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Kahil wahai Aba Kahil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya kulla yaum salasa marrat. Nah, siapa yang berselawat kepadaku 3 kali dalam sehari, kata Rasulullah, wa kullal laila salasa marrat, dan 3 kali dalam semalam, hubban au syauqan, selawat itu betul-betul dengan rasa cintanya kepada Rasulullah dan rasa rindu kepada Rasulullah, kan? Karena haqqan 'ala Allah, maka Allah itu mempunyai hak ayyaghfira lahu, untuk mengampunkan dunubahu, dosa-dosa orang yang berselawat kepada Rasulullah dengan cinta dan rindu tadi. Tilkal lailah, pada malam itu terus. Malam itu kita berselawat, maka pada malam itu Allah akan mengampunkan dosa kita. Wa dzalikal yaum, dan pada hari itu juga Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Kemudian fadilah selawat yang ketujuh yaitu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam tastaghfiru li sahibiha. Jadi di sini kalau kita bersolat kepada Rasulullah SAW, maka akan para malaikat itu akan meminta ampun kepada Allah, kan, kepada orang-orang yang berselawat itu, wa tu'ani suhadan fi qabrihi, dan akan menemani kita di dalam kubur. Nah, jadi ada hadis di sini. Faqad ruwiya an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi ini hadis dari Aisyah. Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma min abdi shalla alaihi sallahan, tidak ada daripada hambaku yang berselawat illa, kecuali kharaja biha malakun, kan, kecuali ketika ia keluar itu ada malaikat yang menemani, hatta yaji'a biha, kan, hingga datang wajhur rahman azza wa jalla, hingga datang wajah rahman itu maksudnya datang kasih sayang Allah, datang pengampunan Allah kepadanya. Kemudian fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idhabu biha ila qabri abdi tastaghfiru li sahibihi. Jadi kata Allah kepada para malaikat, idhabu, pergilah malaikat kepada kuburan hambaku yang mereka itu berselawat kepada Rasulullah, kemudian minta ampunlah untuknya. Kemudian watakarru biha ainahu, dan berikanlah kesenangan pada pandangannya, maksudnya berikanlah kebahagiaan dalam kuburnya itu, kan, hidupkan kuburnya, berikan cahaya penerangan di dalam kuburnya itu kepada orang-orang yang mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fadilah yang ke-8 di dalam kitab ini dijelaskan, kan, fadilah ya salawat kepada Rasulullah SAW lagi adalah ayyashfa'a Rasulullah SAW lisahabihi. Jadi lisahibihi, jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada kita nanti di hari akhir. Maka kan kita sering-sering berselawat, kan, isfa' lana ya Rasulullah, kan, Allahumma shalli ala Muhammad, kan, supaya Rasulullah SAW itu bisa memberi syafaat kepada kita di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW, kan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW di hajjatil wada, kan, di dalam haji wada, kan, yaqulu, ia bersabda, innallaha azza wa jalla qad wahaba lakum dzunubakum 'inda istighfar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla
sungguh mengampunkan untuk dosa-dosa kalian itu ketika kalian beristighfar. Maka banyak-banyak kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, setelah salat astagfirullah. Itu maka dengan niat tulus juga Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Kemudian famastaghfara bi niyati shadaqatin wa faralahu, maka siapa yang meniatkan istighfarnya itu dengan niat sedekah, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Kita niatkan sedekah itu kita beristighfar. Wa man qala la ilaha illallah. Dan kata Rasul ini juga, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, artinya sering-sering mengucapkan la ilaha illallah kan, zikir dengan la ilaha illallah setiap salat ataupun dimanapun kita ini saat ada waktu ini kita senggang kita berzikir itu dengan la ilaha illallah, rajaha mizanahu, Allah akan meninggikan, Allah akan melebihkan timbangannya, timbangan amalnya itu. Wa man shalla alayya kuntu syafi'ahu yaumil qiyamah. Ini yang paling pentingnya lagi kan, kata Rasulullah, siapa yang berselawat kepadaku maka aku akan berikan syafaat kepadanya pada hari kiamat. Apakah kita tidak mau saudara-saudara untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW pada hari kiamat? Tidak ada yang bisa memberi syafaat pada hari akhir itu kecuali syafaatnya Rasulullah SAW. Masyarul muslimin, sidang pendengar kajian pada siang yang berbahagia ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah yang ke-9 yaitu apabila kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan annahatan fil faqr, maka akan dijauhkan kita daripada kefakiran. Kemudian tafidu bil khair wal barakah, maka akan diberikan ataupun dihadiahkan kan kebaikan kepada kita dan keberkahan. Karena juga ada hadis itu kan yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim kan, dari Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, ia mengatakan, ya Rasulullah, ma aqrabul a'mali ilallah. Apa amalan-amalan yang bisa mendekatkan saya kepada Allah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, sidqul hadis, kan, yaitu salah satu amalan yang bisa membuatkan dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sidqul hadis, berkata jujur. Maka di dalam kehidupan kita ini kita jangan pernah berdusta, jangan pernah berbohong kan, kepada siapapun. Katakanlah yang jujur. Yang benar itu kita katakan jujur, sekalipun menyakitkan tetap kita katakan dengan kejujuran. Yang pernah kita hidup dalam sering-sering berdusta, karena itu membuatkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadaul amanah, menjalankan amanah. Kita menjalankan amanah yang telah dititipkan kepada Allah kepada kita itu kita jalankan dengan baik. Allah berikan kepada kita pangkat, maka dengan pangkat itu kita jalankan dengan baik. Allah berikan pekerjaan, maka kita jalankan amanah pekerjaan itu dengan baik. Jangan pernah kita tidak amanah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqalat ya Rasulullah zidna. Kemudian para sahabat itu tadi menanyakan lagi kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah kan, zidna, tambah lagi ya Rasulullah, tambah lagi, amalan apa lagi yang bisa mendekatkan kami kepada Allah? Maka kata Rasulullah, salatul lail, salat malam. Maka kita perbanyak untuk salat malam. Apa saja itu salat malamnya? Mulai setelah salat Isya itu salat witir, kemudian nanti kita salat tahajud, salat hajat kan, dan sebagainya kan, salat malam itu kan. Maka kita perbanyak salat malam kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa shaumul hawajir, yaitu berpuasa pada siang harinya dengan puasa yang sungguh-sungguh ini. Betul-betul kita menjalankan sesuai dengan syariatnya. Kemudian mereka mengatakan lagi, ya Rasulullah zidna, tambah lagi, apa lagi ya? Enak nih, tambah terus nih. Apa amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Rasulullah, kasratuz zikir. Kasratuz zikri ya, memperbanyak zikir kepada Allah. Maka itu kita harus membiasakan lidah kita untuk berzikir kan, walaupun hati kita misalnya belum khusyuk, belum tenang untuk berzikir, kita terus muladhamah dengan zikir kan. Setidaknya lidah kita itu Allah pinjamkan untuk menyebut-nyebut namanya, kita tidak menyebut nama selain Allah. Kemudian apalagi kalau kita dapat berzikir betul-betul dengan zikir yang khusyuk kan, yang membuat hilang apa yang lainnya, hilang diri kita itu yang hanya ada saat kita berzikir itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian apalagi yaitu wassalatu alayya, dan bersalawat kepadaku, kata Nabi, tafil faqr, maka itu akan menjauhkan kalian daripada kefakiran.
Qala, mereka berkata lagi, zidna ya Rasulullah. Apa minta tambah lagi ya Rasulullah, tambah apa lagi amalan yang bisa mendekatkan kami kepada Allah. Qala Rasulullah SAW, man amma falyukhaffif, maka siapa yang menjadi imam dalam salat ini, maka ringankanlah. Makna ringankan di sini, jangan mentang-mentang kita hafiz 30 juz kan, kemudian kita menjadi imam salat, kita bawa dalam satu rakaat itu sampai 1 juz, 2 juz kita baca kan, itu membuat orang makmum di belakang kita itu sudah bisa tidak khusyuk lagi di dalam salatnya, itu bisa juga membuat kita berdosa. Terlalu memperpanjangkan bacaan salat, tidak melihat bagaimana kondisi makmum di belakang. Fa inna minhum al-kabir, karena sesungguhnya makmum di belakang kita itu ada yang tua-tua. Kemudian wal anil, ada yang sudah sakit-sakit kan? Wa dhaif, yang lemah kan? Wa dzal hajjah, dan ada yang mungkin dia ingin cepat, dia ada pekerjaan di kantor kan, atau apa dan sebagainya kan? Maka kita lihat, kalau kita ingin menjadi imam dalam salat, ini hadis. Kalau kita ingin menjadi imam dalam salat, maka lihat dulu kondisi makmum di belakang kita itu bagaimana. Kalau makmumnya tua-tua semua kan tidak mungkin kita membawa itu bacaan salat yang terlalu panjang yang membuat tambah sakit tuh nenek-nenek tua atau kakek-kakek tua di belakang kita. Kemudian fadilah berselawat yang terakhir di dalam kitab Mazhab Sya'ban ini dikatakan di sini bahwa fadilah terakhir jika kita berselawat kepada Rasulullah SAW kan, kita banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah SAW kan, aulan nasi bihi kan, jadi adalah manusia yang paling aula itu di sisi Rasulullah SAW pada hari akhir. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi kan, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayhi salat. Jadi manusia-manusia yang aula, yang paling utama itu di sisiku pada hari kiamat, yang paling dekat maksudnya, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat adalah mereka itu yang banyak-banyak berselawat kepadaku. Maka kalau kita masyarakat muslimin rahimakumullah, jika kita ingin dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat nanti, kita memang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, kita tidak pernah melihat wajah Rasulullah secara nyata kan, karena 1400 tahun yang lalu Rasulullah telah pergi meninggalkan kita. Maka memperbanyak-banyaklah kita berselawat kan, kemudian kita perbanyaklah ibadah-ibadah, zikir dan sebagainya tadi, agar kita bisa menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti, yaitu di yaumil akhir. Maka kesimpulannya di sini kan, marilah kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah lah yang akan memberikan syafaat kepada kita nantinya. Karena Rasulullah itu sangat rindu kepada orang-orang yang rindu kepadanya, yang cinta kepadanya, apalagi kepada hamba-hambanya yang tidak pernah melihat wajahnya, tapi rasa rindu, rasa cinta dan rasa taatnya kepada Rasulullah itu melebihi rasa rindu, cinta dan taatnya para sahabat yang dapat melihat wajah Rasulullah secara langsung. Maka hanya inilah yang dapat kita sampaikan, yaitu kajian pada siang yang berbahagia ini. Kajian yang kita ambil, yang kami ambil itu dari kitab Mazhab Sya'ban, yaitu tentang apa itu selawat pada Rasulullah SAW, kan ayatnya itu kapan diturunkan, dan apa fadilah-fadilah selawat itu tadi telah kita dengar sama-sama. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat, hendaknya untuk diri pribadi kami sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.